Halo. Ya. Ya. Pul. Oh. Ya. Ya. Yang pertama di sini terkait peranan pemerintah dalam perekonomian. Mengenai ekonomi publik merupakan bagian dari cabang ilmu ekonomi yang dapat menganalisis urusan publik, urusan umum, urusan banyak orang, urusan pemerintah, urusan masyarakat, atau bahkan urusan negara. Nah, menurut Richard A. Musgrave, pemerintah mempunyai 3 peranan dalam perekonomian, yakni yang pertama, stabilisasi, merupakan dari pihak pemerintah yang harus memastikan bahwa perekonomian ada dalam kesempatan kerja penuh dan harga-harga stabil. Yang kedua, alokasi, berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dan perekonomian. Dan yang ketiga, terdapat distribusi, yaitu menyangkut upaya pemerintah mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya. Nah, selanjutnya Charles de Montesquieu berpendapat kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif yang harus setara dan seimbang. Namun, nyatanya kekuasaan eksekutiflah yang paling berpengaruh dalam sebuah perekonomian. Selanjutnya, terdapat contoh kasus-kasus peran pemerintah bagi perekonomian Indonesia. Misalnya, yang pertama terdapat di bidang BBM di Indonesia, yang kedua harga beras, dan yang ketiga mengenai transportasi. Kemudian selanjutnya yang keempat terkait angkatan laut dan udara. Yang kelima dalam bidang kesehatan, yang keenam dalam bidang pendidikan. Kemudian yang ketujuh pemerintah berusaha menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang kedelapan menjaga kedaulatan negara dengan membina pasukan tentara yang kuat. Submateri kedua yaitu tentang konsep dan metode wawancara. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Adapun tahap-tahapan dalam wawancara. Yang pertama, mengenalkan diri. Yang kedua, menjelaskan maksud kedatangan. Yang ketiga, menjelaskan materi wawancara. Dan yang keempat, ada mengajukan pertanyaan. Ada beberapa kiat dalam wawancara. Yang pertama, ciptakan suasana wawancara yang kondusif dan tidak tegang. Yang kedua, cari waktu dan tempat yang telah disepakati dengan informan. Yang ketiga, mulai pertanyaan dari hal-hal sederhana hingga ke yang serius. Yang keempat, bersikap hormat dan ramah terhadap informan. Yang kelima, tidak menyangkal informasi yang diberi informan. Yang keenam, tidak menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi yang tidak ada hubungannya dengan masalah atau tema penelitian. Yang ketujuh, tidak bersifat menggurui terhadap informan. Yang kedelapan, tidak menanyakan hal-hal yang membuat informan tersinggung atau marah. Yang kesembilan, sebaiknya dilakukan secara sendiri. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih setelah wawancara selesai dan diminta disediakan waktu lagi jika ada informasi yang belum lengkap. Adapun jenis-jenis wawancara ada 2. Yang pertama, wawancara mendalam atau in-depth interview. Yang kedua, wawancara terarah atau guided interview. Wawancara mendalam atau in-depth interview yaitu di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas, tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga suasananya hidup dan dilakukan berkali-kali. Jenis wawancara yang kedua yaitu wawancara terarah atau guided interview, di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Materi ketiga ada konsep dan metode eksperimen. Apa sih metode eksperimen itu? Eksperimen adalah suatu set tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Mari kita simak contoh metode eksperimen yang mengkaji produktivitas antara dua variabel A dan B.
6 petak lahan yang homogen ditanami vers A dan B diulang 3 kali dengan prosedur pengacakan sehingga masing-masing lahan mendapat kesempatan yang sama untuk menerima salah satu jenis varietas. Selanjutnya, diusahakan agar supaya lingkungan atau faktor lain relatif seragam. Apabila kemudian ditemukan ada perbedaan produktivitasnya dengan analisis yang sesuai, maka terdapat alasan untuk menyimpulkan produktivitasnya dipengaruhi variance. Nah, hasil eksperimen yang ada di contoh tadi akan dikatakan valid jika memenuhi 3 dasar ini. Yang ke-1, ulangan. Yang kedua, pengacakan. Yang ketiga, pengelompokan. Desain eksperimen ini digunakan untuk apa aja sih? Desain eksperimen ini digunakan untuk menguji berbagai teori ekonomi, mengembangkan berbagai teori ekonomi, mengkaji atau mengevaluasi suatu kebijakan sebelum atau sesudah diimplementasikan, dan yang terakhir, pembelajaran ilmu ekonomi tentunya. Selanjutnya, metode yang keempat adalah metode dan konsep mengenai ekonometrika. Apa sih ekonometrika? Ekonometrika dapat diartikan sebagai alat pengukuran ekonomi. Secara umum, ekonometrika dapat didefinisikan sebagai sebuah disiplin ilmu di dalam menganalisis data-data ekonomi. Kemudian, di dalam ekonometrika ada beberapa jenis data ekonometrika. Yang pertama, itu data runtut waktu. Data runtut waktu adalah sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Data ini dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu. Kemudian yang kedua, data antar tempat atau ruang. Nah, data yang dikumpulkan di dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Kemudian yang ketiga adalah panel data. Panel data ini merupakan gabungan antara data time series dan data cross section. Lalu, di dalam ekonometrika terdapat 3 metode estimasi. Metode yang pertama adalah ordinary least squares. Apa sih metode ini? Nah, metode ini memiliki tujuan, yaitu untuk mendapatkan estimator regresi yang tidak bias dan efisien. Kemudian yang kedua adalah metode maximum likelihood. Metode maximum likelihood adalah metode yang mencari estimator regresi yang mempunyai kemungkinan probabilitas yang paling maksimum. Dan yang terakhir adalah metode of moment. Apa sih metode of moment? Metode of moment adalah metode estimasi parameter populasi dari sampel. Nah, metode ini memilih momen, yaitu nilai harapan dari perangkat variabel random yang paling tepat.